Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Setiap perumahan tentu tidak terlepas dari aspek hukum, dan calon konsumen, calon pembeli harus tahu nih ya, apa saja aspek-aspek hukum yang harus kita ketahui nih. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu narasumber kita hari ini. Ada Pak Anwar Yogi. Beliau ini sarjana hukum, jadi insya Allah paham regulasi dan juga ya aspek-aspek hukum di bidang properti. Dan sekaligus beliau juga hari ini atau saat ini sebagai seorang direktur dari perusahaan agensi properti ya. Iya. Nama perusahaannya apa, Pak Anwar? Rai Property. Rai Property. Baik. Hari ini gimana Pak Anwar? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari sahabat-sahabat viewers ya. Nah, yang pertama terkait dengan batas usia. Bang Anwar, ketika seseorang ingin mengajukan KPR, baik subsidi maupun komersil, itu ada batasan usia nggak? Misalkan minimal usia berapa, maksimalnya berapa tahun? Oh iya, baik Bung Oni, untuk minimal usia itu di 20 tahun. Minimal 20 tahun? 20 tahun. Untuk 20 tahun itu kita bisa memberikan fasilitas kredit maksimal sampai 20 tahun. Karena panjang usia ya. Untuk maksimal itu sampai dengan habis kredit maksimal di 60 tahun. Jadi maksimal 60 tahun itu masih bisa untuk belum bisa, itu terakhir usia. Misalkan kalau misalkan dia usianya di 50 tahun berarti dia hanya difasilitasi kredit 10 tahun saja sampai dengan ke 60 tahun. Gitu. Kalau bisa sih di bawah 50 tahun ya. Kebanyakan sih untuk kredit itu bank melihat usia. Jika usianya masih yang tadi saya bilang 20 tahun sampai 30 tahun itu biasanya dikasih kredit yang panjang. Kredit panjang, tenornya panjang ya? Panjang, bisa sampai 20 tahun. Tapi jika usia udah di atas 40 tahun, biasanya di 15 sampai 10 tahun dikasih tenornya. 15 sampai 10 tahun. Berarti kemungkinan di ACC kita untuk mengajukan KPR itu, kalau usia paling tingginya itu usia 40 tahunan. 40 lah, 40 tahun. 40. Di bawah 50 tahun itu potensi masih bisa di ACC ya? Masih bisa di ACC, tapi dengan tenor yang singkat. Singkat, 10 tahun itu ya? 10 tahun. Maksimal 15 tahun mungkin ya? Maksimal 15 tahun, kalau usia 50 tahun nggak bakalan bisa. Oh gitu ya? Oke, jadi intinya kita sudah dapat untuk usia ya. Sekarang kalau misalkan kita ambil KPR subsidi ini, kita udah ambil KPR subsidi, beberapa tahun kemudian kita pengen ambil lagi dengan nama kita yang sama, itu bisa nggak? Oh, untuk KPR subsidi itu di peraturan pemerintah cuma 1 kali. Peraturan pemerintah ya? 1 orang 1 kali. Jika kita akan mengambil lagi itu pasti dialokasikan ke komersil biasanya. Jadi tidak bisa 2 kali. Jadi kalau untuk subsidi kita hanya bisa mengambil 1 unit seumur hidup kita ya. Adapun untuk komersil itu bebas, tidak ada batasan. Bebas. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Beli KPR subsidi secara cash itu bisa nggak Pak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Tapi tetap dapat subsidinya? Nah, kalau untuk beli cash itu biasanya lebih mahal dari harga tenor. Beli cash ini subsidi ya? Ya. Lebih subsidi. Mahal dari harga tenor yang tertera. Misalkan harga rumah itu kan untuk tahun sekarang dari peraturannya itu 166 juta ya harganya. Nah, kalau misalkan kita beli cash itu untuk biaya PPHTB, legalitas segalanya ditanggung oleh pembeli. Jadi biasanya sampai ke angka 185 jutaan itu. Kalau misalkan belinya kita melalui kredit, itu semua legalitas ditanggung oleh developer biasanya. Intinya beli KPR subsidi secara cash itu bisa? Bisa. Subsidinya masih dapat nggak itu? Ya, jadi hitungannya nggak masuk subsidi sih itu. Masuk subsidi. Nggak masuk subsidi. Gitu ya. Karena kan nggak, fasilitas yang harus didapat di subsidi itu nggak dapat, kayak legalitasnya itu kan ditanggung, ada yang ditanggung. Kayak sekarang kan PPHTB itu dinolkan ya. Dinolkan. Oleh karena ada program 1 juta rumah itu. Nah, ini terkait dengan larangan nih ya Pak Anwar. Bagi konsumen KPR penting untuk diketahui rumah KPR bersubsidi utamanya. Itu apa aja sih yang nggak boleh banget dilakuin? Ini penting ya. Silakan Pak. Agar tidak dicabut subsidinya itu biasanya di 5 tahun pertama jangan ada perubahan di muka. Jangan ada renovasi yang berlebihan mungkin ya. Kalau sekedar bikin pagar mungkin bisa. Oh, itu masih boleh, asal tampak depan itu nggak boleh dirubah. Dan kalau kita ganti cat bisa? Bisa, kalau cat masih bisa. Cat, terus untuk setelah lewat 5 tahun juga itu untuk perubahan tidak boleh terlalu signifikan sebenarnya. Untuk pembangunan jika misalkan ingin ditingkatkan itu hanya bisa bagian belakang. Oh, bagian belakang ya. Itu nggak dipermasalahkan. Nggak dipermasalahkan.
Oke. Dan jangan juga sebenarnya nggak boleh itu dikontrakan, Bung. Misalnya dikontrakin, disewain, itu nggak boleh. Kalau misalkan sampai ketahuan, biasanya dari bank itu ada survei. Ada survei ya? Kontrol ya? Kontrol setiap tahun sekali. Jadi ketika dicek, bukan pemiliknya itu bisa dicabut subsidinya. Itu sifatnya permanen atau misalkan kalau setelah 5 tahun itu bisa bebas mau diapain aja? Kalau udah 5 tahun udah bebas. Bebas ya? Udah bebas. Mau dibikin warung, mau dibikin tempat usaha bebas? Bebas. Kalau sudah lewat 15 tahun. Kalau sudah lewat 5 tahun. Itu untuk subsidi? Untuk subsidi. Kalau untuk komersil bebas? Komersil bebas. Oh bebas ya, meskipun baru 1 bulan ya, kita langsung misalkan bikin warung, itu bisa ya kalau komersil? Bisa, kalau itu kan tidak difasilitasi subsidi dari pemerintah. Baik, selanjutnya, kalau orang calon konsumen, KTP-nya berbeda dengan lokasi, misalkan kita berada di Provinsi Banten, ada calon konsumen dari Provinsi Jawa Barat, boleh nggak ngambil KPR di Provinsi Banten ini? Kita lihat ini sih, kalau misalkan dia ada pekerjaan di sini atau ada keluarga di sini, pakai domisili sih bisa sebenarnya untuk pengambilan subsidi. Cuman kalau misalkan KTP-nya memang di sana, dia kerja di sana, terus ujug-ujug mau ke sini, itu agak sulit aksesnya dari banknya. Oh gitu. Kecuali ada pekerjaan di sini gitu, atau ada rumah orang tua di sini, alasan di itunya ya, untuk investasi di sini itu bisa sih. Cuman kalau misalkan ujug-ujug cuman nyebar, yang penting itu sih Bung Oni, kalau misalkan dia belum ngambil, itu masih bisa sama bank itu diusahakan ya. Cuman kalau misalkan memang dia emang untuk ngambil di sini tapi lokasinya di luar, itu agak sulit nanti aksesnya dari banknya. Tidak ada tertulis nggak bisa sih, cuman ngelihat dari urgensinya aja. Kalau misalkan dari daerahnya belum tercukupi perumahannya, kayaknya jadi didahulukan yang di KTP daerah itu. Oke, ini ada kaitannya dengan pertanyaan selanjutnya nih, Pak Anwar. Kita udah ambil KPR subsidi. Setelah misalkan 10 tahun kita macet, rumah itu udah dilelang sama pihak bank. Setelah dilelang, di suatu saat kita ingin ajuin lagi nih KPR bersubsidi, itu akan di-ACC atau tidak potensinya? Oh tidak. Cuma tidak akan di-ACC? Tidak akan di-ACC. Meskipun udah dilelang? Iya. Jadi sekali itu, kalau bahasanya seumur hidup cuma 1 kali. Karena banyak juga kemarin juga yang calon konsumen kita mau ambil, katanya udah dijual Pak, udah lunas juga. Nah kita coba ajuin, ternyata terbaca di banknya sudah pernah ambil fasilitas KPR bersubsidi. Oke. Nah kalau misalkan disiasati menggunakan atau istilahnya pinjam nama, misalkan saya pinjam nama saudara saya, itu bisa nggak kalau seperti itu? Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari segi hukumnya itu nggak bisa ya. Nggak bisa ya, kalau dari regulasi mah ya? Regulasinya nggak bisa. Cuman kebanyakan dari kita banyaknya seperti itu sih untuk mensiasatinya. Karena kan memang kita tidak tahu ya rezeki orang dari sekarang dan sebelumnya. Bisa jadi yang dulunya mungkin namanya jelek, kayak misalkan yang tadi Bung Ani bilang dilelang ya, karena tidak bisa melanjutkan, terus dibeli oleh orang lain, dilelang ke bank. Nah suatu saat dia udah baik gitu ya, pas mau ngambil lagi nggak bisa namanya. Itu biasanya suka pakai nama adiknya atau orang tuanya itu fasilitasnya, karena kan dia nggak bisa ngambil 2 kali. Itu pun juga pasti akan dicek ya, BI checkingnya juga. Pasti dicek BI checking. Kemudian juga yang dipinjam nama itu udah pernah ngambil KPR subsidi atau belum. Ya. Oh iya, ini sebagai informasi aja untuk yang ngambil rumah ini, sebenarnya banyak yang pengen ambil fasilitas KPR bersubsidi. Cuman kebanyakan mereka itu dari nama kurang baik, Bung. Dari sisi atau aspek BI checking mungkin. BI checking. Jadi BI checking itu mutlak akan dilakukan oleh pihak pengembang ya, ataupun pihak perbankan ya, untuk ngecek namanya. Itu yang kita sayangkan kan sekarang banyak pinjaman online ya, kebanyakan Kolimak karena pinjaman online dilihat jumlahnya cuma 100.000 sisanya, yang menjadikan nama dia jelek gitu. Padahal sisa utangnya tinggal 100.000. Ada yang sampai berpengaruh juga ya. Berpengaruh. Tapi kalau misalkan seseorang yang misalkan punya kredit di bank atau di pinjol dan lain sebagainya, itu sempat bermasalah, misalkan sering nunggak, macet, tapi di kemudian hari semuanya dilunasin, ditutupin. Apakah potensi ketika ngajuin pinjaman KPR bersubsidi bisa nggak di-ACC? Bisa. Jadi jika ada Kol 5, misalkan saya Kol 5 nih, terus
ketika by checking ketahuan kolimanya di mana, di sini kita lunasin, itu dalam waktu 6 bulan itu udah clear. Oke, jadi di by checking itu secara sistem dia akan apa ya? Ya, kolima cuma lunas itu. Lunas keterangannya. Ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang terkait dengan pinjam nama tadi nih, Pak Anwar. Ketika misalkan saya minjemin nama saudara saya untuk ambil KPR bersubsidi, di ACC oleh pihak bank ya, oleh pihak bank. Kemudian di kemudian hari saya ingin mengambil KPR untuk diri saya sendiri, KPR subsidi, berarti nggak bisa ya? Bisa, karena nama saya sudah dipinjam saudara saya. Betul. Iya, seperti itu. Kan namanya sudah dipakai, jadi dia tidak bisa cari pakai fasilitas KPR bersubsidinya. Itu ruginya sih. Kecuali kalau komersil bisa aja ya. Kalau komersil bisa, Cuman ketika kita minjemin nama ini mungkin ya sedikit banyak akan ada aja mungkin potensi masalah ya. Pasti. Ketika misalkan kreditnya macet, yang akan diminta pertanggungjawaban tentu kita kan. Atas nama ya, yang meminjamkan. Ada juga contoh ini sih, ada beberapa contoh yang kejadian pinjam nama. Nah itu pas pinjam nama ternyata macet. Macet kan otomatis yang dicari atas namanya ya. Iya. Ternyata pas cek atas namanya juga kemarin itu yang pengalaman yang udah ada, orangnya ternyata sudah meninggal. Nah itu kan potensi lain lagi tuh. Terus kebetulan pas nagih anaknya yang nerima gitu tuh. Ada jadinya si anaknya itu nuntut orang yang pinjam nama karena didatengin sama orang bank, diketahui kan orang tersebut sudah meninggal. Jadi buntutnya panjang lah. Ada yang dilapor-laporkan gitu jadinya. Oke, nah sekarang terkait dengan perjanjian KPR nih Pak Anwar ya. Ketika misalkan kita sudah di ACC, tentu kita harus ada penandatanganan KPR ya. Ya. Nah di situ kan kita berhadapan dengan notaris ya, atau mungkin ada wawancara selain sesi penandatanganan KPR. Itu biasanya yang ditanyakan itu dalam wawancara itu apa aja sih? Oh biasanya terkait dari pendapatan sih. Pendapatan. Kan kalau pendapatan kita udah bisa lihat dari rekening ya 3 bulan terakhir. Nah biasanya kalau hitung-hitungan orang kredit kan misalkan tidak mencukupi, paling ditanya penghasilan lain sih. Penghasilan lainnya apa? Atau selain itu juga misalkan potensinya ini dipakai untuk siapa, perumahan, ditanya sampai situ. Dan kalau misalkan ini buat ade atau apa, nah itu jadi kadang ada yang tergocek tuh dari pertanyaan. Jadi jangan bilang sesungguhnya ya. Ya kalau misalkan memang mau untuk ade atau apa jangan kalau bisa. Karena kan banyak juga ya. Iya. Pada teknisnya di lapangan tidak sedikit yang seperti itu ya. Banyak seperti itu. Ya, berarti pada saat wawancara kalau misalkan kita minjem atas nama, meskipun untuk saudara saya, kakak saya, adik saya ngakunya harus untuk saya sendiri. Karena kan pinjam nama itu bukan karena kita mau dipinjamkan namanya, tapi bisa jadi kita memang mau membelikan rumah untuk adik. Jadi dengan sukarela kita udah pakai nama abang aja gitu, karena bagus by checkingnya gitu. Kadang ada banyak yang kayak gitu, atau pakai nama orang tua aja, tapi yang isinya kan anak-anaknya. Gitu. Sekarang terkait dengan penandatanganan kredit, ini masyarakat juga perlu tahu. Ini kan di draft perjanjian kan panjang banget, banyak banget. Setidaknya kita kan harus baca nih, poin-poin apa yang harus kita ketahui dalam perjanjian itu sebelum kita tanda tangan. Ya, yang pertama tenornya. Pastikan tenornya sesuai dengan apa yang kita ajukan. Ya, karena biasanya kita mengajukan pengen 10 tahun, ternyata kan kredit dari bank ada perhitungan lain ya. Misalkan usianya masih muda nih, itu 10 tahun biasanya jarang di ACC. Jadi sebaiknya kita mengikuti anjuran dari kredit bank. Kalau misalkan kita ngikutin keinginan kita, khawatirnya tidak di ACC. Misalkan, oh ini keluarnya 15 tahun nih, ya udah kita ikut 15 tahun. Gitu. Terus itu tenor yang kedua, untuk surat menyuratnya ini kita ketika nantinya selesai dapat apa? SHM ataukah SHGB seperti itu. Itu harus ditanyakan juga ke banknya. Biasanya dari awal, oh ini SHM nih, pas keluar ternyata AJB gitu ya. Kalau nggak SHGB, itu harus dikelirkan di awal. Terus terkait dengan SPPT, itu kita harus bisa memastikan SPPT itu apakah harus atas nama kita sebagai pemilik rumah, atau kalau misalkan SPPT-nya masih atas nama perusahaan pengembangnya itu aman-aman aja kan? Sebenarnya aman-aman aja sih. Akan tidak aman ketika hal itu sampai dengan
tenor perumahan lunas. Nanti kan berpengaruh dengan ini udah dipecah atau belum pajaknya. Sertifikat juga kan kita dikhawatirkan belum dipecah kalau kayak gitu. Oke. Cuman khusus untuk perumahan yang di belakang kita nih semuanya sudah dipecah. Jadi ketika kita akan akad kredit juga nih Bung, sertifikat yang aslinya udah diperlihatkan ke kita. Kalau untuk Sakahil ini. Nah, terakhir terkait perjanjian, surat perjanjian nih, setelah kita tanda tangan, kita mendapatkan berkas apa sih? Berkas apa aja sih? Ini masyarakat penting untuk tahu. Jadi jangan sekedar tanda tangan. Ternyata ada hak yang harus kita dapatkan, misalkan salinan perjanjian atau apa. Ada nggak? Harusnya salinan perjanjian kita dapat, cuman harus dipinta biasanya, Bu. Harus dipinta. Jadi kalau nggak dikasih, harus kita pinta. Karena biasanya ketika kita tanda tangan, itu semuanya dibawa sama orang kredit. Itu dicek lagi, dicek lebih dalam lagi. Ini masuk ke notarisnya. Kan banyak nanti di fotokopi rangkap-rangkap. Sebenarnya ada rangkap untuk kita khusus, cuman biasanya disimpan di banknya. Gitu. Harus dipinta sih. Kalau tidak dipinta biasanya nggak dapat juga. Oke, itu beberapa aspek hukum yang tadi sudah kita bahas, tanya jawab dengan Pak Anwar Yogi Susanto SH, Direktur Rai Property, perusahaan agensi pemasaran perumahan yang saat ini berkedudukan di Provinsi Banten. Sampai sini saja vlog dan podcast kita di perumahan Sakahil, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.